Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqmal Fauzi, NPM 2171102086, jurusan Sistem Informasi kelas 2B, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah step ataupun urutan prosedur suatu program. Apa tujuan flowchart? Tujuan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dapat menggunakan simbol-simbol yang standar. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Berikut adalah simbol-simbol flowchart. Yang pertama yaitu flow direction symbol. Di flow direction symbol ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, simbol arus atau flow, simbol yang menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang kedua yaitu simbol communication link, simbol yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga yaitu simbol konektor, simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang keempat yaitu simbol offline connector, simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kedua yaitu processing symbol. Di dalam processing symbol ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua simbol manual, simbol yang menyatakan suatu proses yang dapat dilakukan oleh komputer. Yang ketiga simbol decision, simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Yang keempat simbol predefinite process, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kelima simbol terminal, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang keenam simbol keying operation, simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang ketujuh simbol offline storage, simbol yang menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Yang kedelapan simbol manual input, simbol yang memasukkan data secara manual dengan menggunakan offline keyboard. Dan yang ketiga yaitu simbol input atau output. Dalam simbol input atau output ini terbagi menjadi 6. Yang pertama simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang kedua simbol punched card, simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau input output ditulis ke kartu. Ketiga simbol magnetic tape, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Yang keempat simbol disk storage, simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Kelima yaitu simbol dokumen, mencetak keluaran dalam bentuk dokumen. Yang keenam simbol display, yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor. Berikut adalah contoh flowchart membuat Mirbus. Langkah yang pertama yaitu start, selanjutnya yaitu siapkan bahan dan alat seperti mie instan, bumbu, telur, air, kompor, panci, sendok, mangkuk. Selanjutnya yaitu masukkan air ke dalam panci, hidupkan kompor, letakkan panci di atas kompor, tunggu sampai mendidih. Ketika air mendidih, buka bungkus mie dan pisahkan bumbu dan mie.
Masukkan mie ke dalam panci, aduk merata, tunggu hingga mie matang. Ketika mie matang, matikan kompor, masukkan mie dan airnya ke dalam mangkuk, berisikan bumbu, aduk hingga merata. Ketika bumbu mie sudah merata, mie siap dihidangkan. Selesai. Sekian, terima kasih. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.